Beberapa bulan lalu gue touring pakai Mio ini ke Bromo. Tapi yang gue harap touringnya bakal lancar aja, ternyata touringnya malah banyak drama, bahkan bisa dibilang rungkat. Gimana ceritanya gue touring pakai Mio ini piknik metik ke Bromo? Simak video ini sampai selesai. Di balik touring, alhamdulillah ditemenin Bapak Faris, Pak. Standar gua copot, bautnya hilang, nggak tahu kemana. Seperti yang para touring tahu, kalau Mio ini udah gue rubah yang tadinya karbu menjadi injeksi. Dengan harapan yang tadinya ini motor sahabat Pertamina, seenggaknya udah jadi musuhnya Pertamina sedikit lah. Dan gue juga ngetesnya nggak pengen ecek-ecek lah, makanya gue pengen ngerasain pas motor ini udah jadi, langsung gue bawa ke Bromo. Tapi emang semenjak perjalanan tuh emang dramanya banyak banget ini motor. Yang namanya juga motor modifikasi ya. Jadi ada aja trouble-nya ya, kalau gue bisa bilang sih emang risetnya tuh kurang lama. Dan gue nekat malah masuk ke Bromo. Ya walhasil ini bisa gue bilang adalah touring berkedok riset. Makanya kenapa touring ini banyak banget dramanya, dimulai dari 6 jam pertama kali touring. Gue berangkat dari Bogor tanggal 24 Juli, jam setengah 6 pagi. Yang rencananya tadinya mau sendirian, akhirnya gue berdua. Dan gue sangat tidak menyesali keputusan gue berangkat berdua. Checkpoint pertama, gue meluncur menuju Cikarang Lemah Abang. Meeting point sama Faris yang bakal bareng sama gue ke Bromo. Sekalian isi bensin dulu, cuman di sini gue ngerasa emang agak sedikit aneh motornya. Karena kok kerasa kayak lebih boros settingannya. Oke, para touring, jadi ini udah sampai di pom bensin pertama untuk pengisian si Mio injeksi ini. Setelah ganti juken, yang gue rasakan adalah ini motor kayaknya lebih boros, jauh lebih boros dari yang sebelumnya pakai ECU standar. Karena yang pas kemarin gue tes ke Bandung itu 154 ya. Sekarang ini mumpung udah di Pantura, harusnya motor bisa ketes juga nih. Dengan gas yang stabil itu bisa dapat 1 banding berapa. Cuma tadi pas gue ngisi di sini, ini tangkinya keisi 3,3 liter. Nggak apa-apa, kita bakal pakai dulu sampai 120-140an kilo. Habis itu kita isi lagi buat dapetin benchmark pertama setelah ganti juken ini, keiritannya kayak gimana. Jadi sekarang kita tunggu aja sampai teman gue datang, jadi kita bisa juga bandingin juga Mio karbu yang udah 59. Kan katanya kan kalau Mio udah di bore up katanya jauh lebih irit. Nah ini kan gue udah di bore up plus injeksi, dibandingin sama Mio yang karbu yang cuma di bore up doang. Siapa yang bakal lebih irit? Nantilah kita lihat hasilnya. Dan inilah dia Faris yang membawa motor Mio hitam yang namanya adalah Mira atau Mio Ramah. Speknya lumayan agak ngeri nih, kalau dia masih karbu tapi udah 59 free. Kebayang nggak tuh ngejengat kayak gimana motornya. Setelah isi bensin lalu kita kenal-kenalan, ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya setelah kita udah siap, langsung aja kita menuju OTW gasken ke Bromo. Tapi baru 15 menit riding nih jalan sama Faris di jalan lingkar luar Karawang, tahu-tahu motor gue ini malah ngelitik parah banget. Ditambah ngegas malah makin ngempos. Kenapa nih? Akhirnya langsung memutuskan untuk menepi, dan yang ternyata kata si Faris itu keluar asap dari bagian dalam mesinnya. Nah lo ini gue makin panik nih, kenapa nih? Langsung aja kita eksekusi bongkar di pinggir jalan. Gak pakai lama, alhamdulillah gue sama Faris emang udah mempersiapkan bawa peralatan ya, karena kita motor dua-duanya motor yang modifikasinya cukup ekstrim. Dan ternyata pas udah kebongkar, ini kok TB-nya longgar.
kalau dilihat ini longgarnya bukan dari TB-nya tapi dari adaptornya. Di video sebelumnya gue udah jelasin kalau emang gue masih mempertahankan blok mesin si Mio standarnya. Jadi gue pakai adaptor supaya TB dari Mio M3 bisa nyangkok ke blok Mio standar. Ya inilah dia pentingnya uji durabilitas modifikasi ekstrim sebelum kalian jalan cukup jauh. Karena yang seperti kalian tahu di sebelumnya itu gue cuma ngetes motor ini ke Bandung 1 kali dan itu gue udah ngerasa aman. Sebenarnya mental gue udah sedikit agak down. Lebih nggak enak ke Faris yang harus sama-sama ngadepin trouble yang ada di motor gue. Tapi ternyata nantinya bukan gue aja yang motornya trouble. Motor Faris juga ternyata bakal trouble. Ya ini bang kita bahas di episode selanjutnya. Ternyata ada salah satu baut dari TB yang selek yang susah banget dibongkar. Akhirnya ya udah kita langsung searching di Maps nyari bengkel terdekat, di stepin sama si Faris. Akhirnya alhamdulillah ketemu dan langsung aja dieksekusi dan emang alhamdulillah langsung bisa kebuka nih si baut yang seleknya. Dan mau dibuka TB-nya ternyata bautnya selek semua. Jadi lagi diusahakan mau cabut TB-nya doang, terus dikencengin adaptornya doang. Ya inilah namanya touring ya. Ini gue lagi di daerah Karawang, gak jauh dari Kelari. Ternyata motornya trouble dikit. Padahal ini kemarin gak kenapa-napa loh. Gak kenapa-napa dan ternyata sekarang baru ketahuan masalah tambahannya. Ya kita nikmatin aja bersama, alhamdulillah ada temennya. Semoga sih masalahnya nggak terlalu kenapa-napa ya adaptornya. Bismillah. Ini gue juga sambil komunikasi terus sama mekanik gue. Dan akhirnya setelah kepasang, mau kita nyalain ternyata nggak bisa nyala. Mekanik gue suruh cek businya, ternyata bener dugaannya ini adalah settingannya terlalu basah. Makanya kenapa tadi gue ngerasa emang motornya ngerasa agak boros. Kita coba bersihin businya dan akhirnya langsung aja bisa nyala lagi, alhamdulillah. Dan karena gue sempat share di stories, ternyata gue dikasih tahu di deket sini tuh ada bengkel yang emang bisa nanganin atau kayak nge-mapping ulang si ECU jukennya. Gak pakai pikir panjang, akhirnya setelah udah bisa nyala langsung kita bawa aja ke bengkel itu yang kurang lebih sekitar 4 kiloan dari bengkel gue ngebongkar TB supaya adaptornya kenceng lagi. Dan ini dia nama bengkelnya adalah Sami Jaya. Kalian tahu tadi motor di trouble, tadi kan TB-nya copot. Ya maafkan lah. Tadi TB-nya copot karena ada baut adaptornya longgar, jadi udah dibenerin terus bisa nyala tuh. Ternyata si settingannya terlalu boros, jadi businya tuh basah dan emang hitam banget. Dan emang ini kerasa boros banget motornya. Tadi hampir gue dari Bogor ke Karawang tuh hampir habis 3 liter. Berarti hampir satu banding 27 130-an lah. Dan itu cukup boros sih kalau buat ukuran Mio. Nah, ini kan baru gue ganti pakai Juken 5 Plus. Jadi kayaknya entah kemarin pas di BRT emang pas di settingnya itu kondisi mesin kayaknya masih hangat, belum dingin banget. Jadi kayaknya sih keborosan. Semoga sih di sini nanti ini makanya lagi nunggu mesinnya adem dulu. Kalau udah adem baru di setting lagi supaya biar dapet lah seenggaknya nggak terlalu boros banget, nggak terlalu irit banget. Ya semoga, ya gue sih harapannya di 140 135 tuh udah oke lah buat Mio ini. Jadi sekarang kita lagi nunggu aja. Dan thanks to followers kemarin tadi yang udah bantuin. Ternyata di dekat tempat gue mau tuh ada namanya Sami Jaya Racing yang dia bisa handle Juken. Jadi kita tunggu aja. Sekarang nunggu mesinnya adem, gue habis makan dan sekarang mau beli minum kayaknya habis itu sholat dulu. Setelah mesin udah adem, langsung aja disetting menyesuaikan ini motor mau gue pakai kemana, settingan emang mesinnya sebelumnya kayak gimana, dan ternyata emang sama si abangnya ini langsung disettingin buat touring dan emang buat dipakai ke Bromo. 30 menit berlalu dan selesai sudah proses setting ECU-nya, dan ternyata pas ngeliat jam udah jam 4 sore. Ya pokoknya mau nggak mau hari ini kalau bisa harus sampai Semarang. Pokoknya gue masih yakin banget tuh di Cikarang bisa sampai Semarang malam ini. Tapi ya ternyata drama adaptor longgar ini belum selesai. Baru dipakai sebentar ternyata di daerah Dauan ini longgar lagi. Ya udah bongkar lagi. Jadi masalah utamanya itu ada di baut yang ke bloknya sebelah kiri. Ini longgar terus. Gua sih curiganya karena getaran mesin. Akhirnya gue coba bungkus pakai seal keran yang warna putih. Langsung gue kencengin, alhamdulillah bisa nih kencang lagi.
Oke para touring, isi bensin yang kedua setelah drama motor jebol. Di tadi 778, terus ini 847. Berarti kurang lebih konsumsi bensinnya segini. Gue lagi malas ngitung, capek. Kasih bapak ini berapa pak bensin pak? Sekarang tadi ya. Lo ngisi di Cikarang. Gue di pertama, tadi sekarang Pertalite turun derajat. Oh iya. 32. 22. Oke. 23. Ternyata kita bersaing cukup ketat ya. Nah kita lihat nanti sampai Semarang kita bakal isi bensinnya. Isi bensin lagi berarti mau di mana? Hah? Isi bensin lagi mau di mana? Cirebon. Boleh. Cirebon, oke sip. Aman sih, udah aman sih bensin. Oke kita lanjut lagi. Paling nanti istirahat pas Isya, gue tarik sholat ke Isya aja. Ngejar waktu coy, habis drama sama bapak ini alhamdulillah. Makasih loh pak. Motor drama. Motor drama ini kalau nggak viral parah. Oke lanjut. Dari Dawan sampai ke Jatibarang, motor sejauh ini aman. Cuman standar 2 aja nih tiba-tiba copot. Ya kayaknya efek getaran, kayaknya pengunci si asnya tuh hilang. Ya udah akhirnya si standarnya jadi lepas. Mental gue masih berusaha optimis sampai ke Semarang ngejar walaupun jam 4 pagi jam 5 pagi pokoknya harus bisa sampai Semarang istirahat di penginapan. Tapi ternyata 20 kilo sebelum masuk Cirebon, ternyata adaptornya longgar lagi. Pokoknya gue ngerasa ciri-ciri adaptor longgar itu pas gue tutup gas, RPM motornya tuh nggak langsung turun, dia tuh masih manteng aja. Dan kalau digaspol malah ngelete. Ya ini adalah tanda-tanda kalau ada kebocoran di intake-nya. Akhirnya kita mampir ke pom bensin dan langsung aja kita bongkar nih. Dan kebetulan di sini motor si Faris itu juga udah mulai ada suara aneh dari bagian headnya. Jadi kita berdua sama-sama ngebongkar motor di pom bensin jam 10 malam. Pas gue cek ternyata adaptor gue bukan cuma longgar, tapi pecah. Aduh, kok bisa pecah? Kayaknya sih emang dari bahan adaptornya yang ini kan cuman aluminium cor-coran doang ya. Ditambah gue selalu muter kenceng bautnya ketika kondisi masih panas. Alhasil kayaknya adaptornya nggak kuat dan akhirnya pas gue kencengin malah jadi pecah. Ini konten dengan energi. Jadi akhirnya adaptornya pecah. Tadi harus baru diakali, tadinya gue kira cuma bautnya doang longgar, ternyata pas dicek semua bautnya itu aman kenceng, ternyata pecah adaptornya. Kayaknya sih gara-gara emang udah retak terus kena getaran mesin, ditambah gue kencengin bautnya kenceng banget. Tapi sekarang jam 11 lewat dan harusnya kalau gue berangkat normal sih nyampe ya ke hotel, cuman ini kayaknya gue nyampe Semarang sih jam 4 jam 5 pagi. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting nanti bisa rebahan doang sama mandi, istirahat bentar. Terus buat di Semarang kayaknya gue bakal nyari tukang bubut nih buat bikin adapter. Jadi sekarang gue lagi nunggu si Faris dulu istirahat, ya capek. Gue sebenarnya pengen istirahat juga tapi masih ada tenaga buat lanjut karena cukup excited sama perjalanan ini. Inilah suka dukanya drama dalam touring. Kalau misalkan emang kalian bangun motor risetnya belum panjang, ya udah kayak gini hasilnya, nikmatin, harus di enjoyin aja kan, jadinya cerita nanti buat ke orang-orang, ke teman-teman. Bayangin ke Bogor ke Semarang hampir 24 jam, mantap. Gara-gara ini bongkar TB 6 kali. Ya udahlah, pokoknya ini bakal nanti nyampe rumah, nyampe Bogor bakal gue kirim lagi ke bikin custom motor itu dan bakal dibikin adaptor, direvisi supaya kalau ada kenapa-napa, ya semoga sih nggak kenapa-napa, pokoknya direvisi biar lebih kuat lagi lah si TB-nya nempel ke tagnya Mio Sport. Gitu teman-teman, jadi update-nya sekarang kayaknya gue udahin aja ya buat episode pertama ini. Paling segitu dulu aja dulu buat episode pertama ini, piknik matic bawa si Mio ke Bromo. Drama apa lagi yang bakal muncul di episode selanjutnya? Kalian subscribe dulu aja dan coba kalian tinggalin komen kira-kira prediksi apa yang bakal kalian dapetin dari perjalanan piknik matic gue ini pakai Mio Injeci Mixi dari Bogor ke Bromo. Thank you.